Jadi sebelum acara kita dimulai hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Balkisati Putri. Lalu untuk materi hari ini kita akan belajar bersama cara meningkatkan kepercayaan diri pada penyintas disabilitas. Nah, tentunya bagaimana kita lebih bisa percaya diri terhadap kemampuan yang kita miliki. Nah, sebelumnya apakah teman-teman yang ada di sini sudah tahu tentang potensi dan kelebihan yang ada pada diri kalian masing-masing? Sudah tahu apa belum? Kalau belum tahu, saya beri waktu 2 menit untuk memikirkan apa kelebihan yang ada pada diri kalian atau satu hal yang bisa membanggakan dari diri kalian. Lalu habis itu saya tunjuk untuk membicarakan satu persatu kepada teman-teman kalian. Sudah teman-teman? Untuk mbaknya yang di depan bisa untuk mengasih tahu kepada teman-temannya kelebihan apa yang mbaknya miliki dan sebutkan namanya terlebih dahulu. Iya, di situ saja nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria. Untuk kelebihan diri saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, Bu. Oh, untuk mbaknya yang di belakangnya? Perkenalkan, nama aku Arna. Jadi saya lebih cepat belajar dan beradaptasi di lingkungan baru. Untuk mas yang di depan? Mas saya? Iya. Ya, perkenalkan, saya Zaki Rangga Ariji, biasa dipanggil Zaki. Di sini saya memiliki kelebihan, bahasanya saya itu ini apa ya? Sebentar. Apa? Kelebihan saya itu cepat mempelajari hal-hal baru. Misalnya ketika saya diajarkan bermain Rubik, saya cepat bisa. Ketika saya diajarkan bermain gitar, saya cepat bisa. Jadi cepat untuk mempelajari hal-hal baru. Untuk mas yang di belakangnya? Terus saya itu bisa, tapi dalam hal olahraga. Ada contoh, saya latihan voli cuma 2 minggu, tiba-tiba diikutkan ke lomba sama guru kerja saya. Ikut sepak bola sama 1 bulanan, tiba-tiba diikut syarat ke lomba. Begitu. Nah, teman-teman bisa kita ketahui ya bahwa setiap individu itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Namun ada beberapa orang yang merasa kurang percaya diri dengan kelebihan yang mereka miliki, karena mungkin ada yang merasa dirinya itu berbeda dengan orang lain atau kurang percaya diri untuk menampilkan kelebihannya ke teman-temannya yang lain. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya untuk yang pertama ada definisi kepercayaan diri. Teman-teman di sini apakah ada yang sudah tahu apa artinya kepercayaan diri itu apa? Bisa angkat tangan kalau yang sudah tahu. Saya Bu. Ya, boleh Mas Zaki, silahkan. Kepercayaan diri itu merupakan sebuah sikap dalam diri kita, bahwasanya kita itu yakin atas potensi dan kemampuan diri kita. Seperti itu. Iya, benar. Jadi kepercayaan diri itu adalah keyakinan dalam diri kita bahwa kita itu mampu melakukan sesuatu dan bahwa kita memiliki nilai sebagai individu. Namun perlu diketahui, kepercayaan diri itu bukan berarti harus sempurna. Nah, jadi kepercayaan diri itu bukan berarti harus selalu hebat atau sempurna, tapi lebih ke bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri dengan apa adanya, termasuk kondisi yang kita miliki. Nah, seperti contohnya itu kayak seorang yang memiliki keterbatasan pada dirinya, tapi dia tuh masih berani untuk tampil atau masih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru. Nah, itu bisa disebut dengan kepercayaan diri. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang pertama ada pengalaman hidup. Nah, jika seseorang sering mendapatkan pengalaman hidup yang positif, maka secara tidak langsung kepercayaan diri yang ada pada dirinya itu akan semakin meningkat. Nah, sebaliknya jika
seseorang itu sering mendapatkan pengalaman yang negatif, maka kepercayaan diri yang ada dalam dirinya itu akan sering lama-lama menurun. Nah, contohnya itu seperti kayak seseorang sering kayak dipuji atau diapresiasi jika berhasil melakukan sesuatu. Nah, itu tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada dirinya. Nah, jika sebaliknya kalau seseorang itu sering kayak diejek atau sering diejek atau mendapatkan perilaku yang negatif, maka kepercayaan diri yang ada dirinya itu pasti akan menurun. Nah, yang kedua ada dukungan dari lingkungan. Nah, faktor yang mempengaruhi itu juga bisa dari dukungan dari lingkungan. Salah satunya itu ada dari keluarga, teman, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, jika keluarga itu sering mendukung, seperti memberi kayak support atau semangat kepada kita, nah secara tidak langsung itu kepercayaan diri yang ada pada diri kita itu akan meningkat. Nah, begitu pula sebaliknya, jika orang tua sama sekali tidak memberikan support kepada kita atau teman dan lingkungan itu tidak mensupport kita, maka kepercayaan diri pada diri kita itu akan menurun. Nah, contohnya itu seperti keluarga yang memberikan semangat kepada kita, kayak mengatakan bahwa kita itu mampu dan bisa melakukan hal baru, maka kayak kita tuh lebih percaya diri dan berani untuk tampil di depan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor cara kita memandang diri sendiri. Nah, cara kita memandang diri sendiri itu juga sangat mempengaruhi meningkatnya kepercayaan diri kita. Misalnya kayak kita tuh sering memberi afirmasi positif kepada diri kita, kayak aku pasti bisa, aku pasti berani mencoba hal baru. Nah, itu secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada diri kita. Nah, sebaliknya jika kita sering berpikir kalau kita itu tidak bisa, tidak berani mencoba hal baru, nah itu akan menurunkan rasa kepercayaan diri pada diri kita. Lalu yang selanjutnya itu ada lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang menerima, mendukung, dan tidak membeda-bedakan. Kayak lingkungan seperti ini tuh akan lebih membuat seseorang merasa nyaman dan merasa dihargai, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Contohnya seperti ketika seseorang berada di lingkungan yang mendukung dan tidak suka membeda-bedakan, dia akan merasa lebih berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Nah, jika sebaliknya kayak lingkungan itu tidak mendukung sama sekali, kayak pasti kepercayaan diri yang ada pada dirinya itu akan menurun. Lalu yang selanjutnya ada cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama ada mengenali kelebihan diri. Nah, selanjutnya kita akan selanjutnya yang pertama ada mengenali kelebihan diri sendiri. Setiap orang tuh pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tapi seseorang itu pasti lebih cenderung fokus pada kekurangan kita. Jadi kayak jadi kayak membuat orang tuh lebih merasa insecure karena tuh kayak lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan kita. Nah, jadi kayak penting bagi kita itu untuk kayak mulai menyadari dan mengenali kemampuan yang kita miliki, begitu. Selanjutnya ada berani mencoba hal baru. Nah, kepercayaan diri itu dapat dimulai dengan pengalaman. Nah, kalau kita sering berani mencoba hal baru, itu pasti secara tidak langsung menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Jadi kita harus berani keluar dari zona nyaman kita, yaitu dengan cara mencoba hal-hal baru untuk mendapatkan pengalaman baru. Lalu yang selanjutnya ada berlatih, berbicara, atau berinteraksi. Nah, kemampuan berkomunikasi yang baik itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Meskipun dari hal sekecil itu pun kayak mengajak teman berkomunikasi terlebih dahulu. Nah, itu tuh kayak dapat lebih kayak bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri secara tidak langsung. Lalu yang selanjutnya ada tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, dengan tidak membandingkan diri dengan
orang lain itu kayak apa ya, lebih bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Nah, setiap individu kan pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kita itu bisa mendalami kemampuan itu atau tidak. Nah, jadi kayak kita harus fokus pada diri kita sendiri karena perjalanan setiap orang itu pasti berbeda. Lalu yang selanjutnya, pentingnya dukungan dari lingkungan. Nah, yang pertama ada keluarga. Yang selanjutnya yang pertama ada keluarga. Nah, keluarga itu bisa memberikan semangat dan rasa aman. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu paling dekat dengan kita. Karena sehari-hari kan kita berkumpul dengan keluarga. Nah, jadi kayak dukungan yang paling utama itu ya dari keluarga. Lalu yang selanjutnya ada dari teman. Teman juga memiliki peran yang penting dalam mendukung kepercayaan diri kita, seperti kayak bisa menjadi tempat berbagi dan saling mendukung satu sama lain, yang pastinya tidak membeda-bedakan. Nah, teman ini juga bisa menjadi salah satu tempat kayak berkeluh kesah, kayak misalnya kayak pengen curhat dan nggak berani curhat kepada orang tua tuh bisa curhat kepada teman. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ada lingkungan yang positif membuat kita bisa diterima. Nah, lingkungan yang positif juga sangat diperlukan. Jadi lingkungan yang positif itu lingkungan yang tidak membeda-bedakan membeda-bedakan satu sama lain dan tidak membeda-bedakan kemampuan yang kita miliki. Jadi kayak misal kayak tadi Mbak Fitri itu bisa Mbak Fitri kelebihannya rasa ingin tahunya lebih tinggi, sedangkan Mas Zaki bisa belajar lebih cepat ya. Nah, jadi kayak Mbak Fitri itu tidak perlu merasa insecure dengan kemampuan yang dimiliki Mas Zaki dan begitu sebaliknya, karena setiap orang itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kita tuh bisa menyikapinya. Ya, betul sekali. Baik, selanjutnya tadi kan saya sudah menjelaskan ya, mulai dari definisi, lalu faktor-faktor, cara serta pentingnya dukungan dari lingkungan. Nah, saya ingin memberi waktu selama 5 menit untuk teman-teman. Silahkan teman-teman menuliskan satu kelebihan yang dimiliki tadi dan satu hal yang ingin ditingkatkan agar bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Saya beri 5 menit untuk menuliskan secara singkat di kertas ini. Kelebihan dan satu hal yang ingin ditingkatkan agar bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri.
Apakah sudah teman-teman? Sebentar. Siap. Mbak Fitri sudah selesai? Bisa tolong maju untuk membacakan? Iya. Menunggu temannya yang belum selesai. Sekalian maju. Langsung aja Bu ini Bu. Iya. Untuk kelebihan saya itu apa Ibu ya? Mampu bangkit dari saat mengalami kesulitan Bu. Oh iya. Karena saya sering merasa Terpuruk gitu ya? banyak masalah gitu, tapi saya belajar untuk tidak mudah menyerah dan mencoba belajar agar menjadi lebih baik lagi. Oh iya. Terus untuk hal yang perlu ditingkatkan itu saya belajar berpikir positif terhadap diri sendiri. Jadi saya itu kurang percaya diri dan selalu memikirkan kekurangan sendiri, sehingga saya Gampang ingin insecure ya meningkatkan. berarti? Ya, seperti itu. Oh iya. Semoga kedepannya lebih merasa percaya diri. Iya. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan yang mau maju. Iya, Bu. Sekarang saya Mbak Berliana, silahkan maju. Jadi untuk kelebihan ini bertanggung jawab dengan tugas dan juga teliti serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan belajar hal juga. Untuk yang ingin ditingkatkan ini public speaking agar lebih percaya diri di depan orang banyak seperti itu. Oh iya, baik. Silakan duduk. Terima kasih Mbak Briana. Silakan mas-mas yang mau maju. Ya, saya dulu. Iya boleh, silakan ke depan. Baik, di sini saya izin menceritakan kelebihan dalam diri saya dan juga satu hal yang ingin saya tingkatkan. Di sini kelebihan saya yakni mudah untuk mempelajari hal baru. Iya. Jadi saya ketika diajarkan hal baru itu saya cepat memahami dan cepat mempraktikkan hal tersebut. Misalnya saya diajari bermain catur, saya cepat bisa, saya cepat menguasai permainan catur. Dan juga contohnya juga bermain rubik, saya itu juga cepat bisa ketika bermain rubik. Nah, untuk satu hal yang ingin ditingkatkan yakni konsistensi untuk belajar. Nah, contohnya tadi catur, saya memang cuma bisa catur tapi bisanya cuma setengah-setengah aja, tidak bisa menjadi atlet yang profesional seperti itu. Jadi hal yang ingin saya tingkatkan yakni konsistensi. Ketika saya ingin belajar lebih giat, seharusnya saya bisa menjadi seorang yang lebih profesional seperti itu. Baik, terima kasih Mas Zaki. Silahkan boleh duduk. Untuk Mas Arif silahkan. Sebenarnya kelebihan saya kan tadi hampir sama dengan Mas Zaki. Iya. Kelebihan saya itu cepat menguasai orang tertentu. Jadi ketika saya diberi pengarahan atau diberi pelatihan, itu cepat nyantol, cepat bisa. Iya. Gitu. Yang ingin saya tingkatkan yaitu sama seperti Mas Zaki, konsistensi saya itu ingin menekuni satu olahraga tertentu sampai tingkat profesional. Dan Mau jadi atlet ya? Iya, mau jadi atlet. Sekarang saya nggak bisa. Kenapa Mas? Saya
Oh iya. Jadi saya itu pindah ke olahraga ke e-sport. Oh, e-sport. Ya, jadi main saya game. ingin menekuni e-sport ini sampai ke tingkat profesional. Oh, baik. Terima kasih Mas Arif atas ketersediaannya untuk maju. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, Dengan gesit warna-warni cat minyak disapukan dengan luas di kanvas putih. Torehan cat minyak pun memiliki tekstur yang kaya. Sadikin Park bukan melukis dengan tangan, melainkan dengan kedua kakinya. Lukisannya beraliran naturalisme, realisme, dan abstraksionisme. Di rumahnya yang berlokasi di Jalan Selat Sunda, Malang, Jawa Timur, setiap hari Sadikin bisa menghasilkan satu lukisan. Kita harus tetap fight dan kita jangan malu untuk berprestasi. Sehingga kita harapkan kita hidup layak seperti masyarakat pada umumnya yang normal. Sehingga kita lebih daripada yang normal kalau kita mampu. Kalau kita bisa melihat dengan kekurangan kita sendiri. Hasil karya ayah dua anak ini mulai dikenal publik setelah lukisannya di pelepah pisang dibawa ke Belanda. Dengan karya-karyanya, Sadikin berhasil masuk anggota Association of Mode and Food Painting Artists yang berpusat di Swiss. Hasil lukisan Sadikin sering dipamerkan di berbagai negara, di antaranya Italia, Prancis, Cina, hingga Amerika Serikat. Semangat hidup Sadikin yang tinggi sangat diapresiasi oleh sang istri. Pak Sadikin itu di keluarga dia sangat bertanggung jawab, walaupun dia gak punya tangan, tapi dia selalu bekerja keras dan sama anak-anak itu juga tanggung jawab. Kini Sadikin rutin menggelar pameran, salah satunya di pusat perbelanjaan di Malang ini. Puluhan karyanya berhasil menarik perhatian pengunjung mal. Saya tidak menyangka lukisan seindah ini dan bisa dikatakan hampir perfect ya. Ternyata ini adalah hasil karya Bapak Sadikin yang mempunyai keterbatasan difabel. Melalui karyanya, Sadikin ingin mengajak dan menyemangati sesama kaum difabel untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitas agar tak tergerus oleh zaman. Di pelosok Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, hari itu suara anak-anak menggema, belajar sambil bermain di PAUD Al-Hijrah. Mereka mendengarkan seksama apa yang diajarkan Samudi Ashari, pendiri sekaligus pengajar PAUD Al-Hijrah. Keterbatasan tidak menghalanginya mendirikan PAUD dan memberi pendidikan bagi anak-anak di desanya. Bahkan ketika harus cari nafkah bagi keluarga dengan memulung. Karena pada saat ini kalau kita tidak memiliki rasa kepedulian terhadap anak-anak, maka anak-anak kita saat ini akan terbengkelai. Nah, disitulah timbul inisiatif saya untuk mendirikan sebuah lembaga di sini, Pak, yaitu lembaga PAUD Al-Hijrah dengan pendidikan anak usia dini. Samudi juga bukan sosok yang pantang menimba ilmu. Inilah yang membuatnya tetap memilih melanjutkan kuliah sebelum kembali mengajar mengaji bagi anak-anak di sore harinya. Tidak pernah surut menerjang keterbatasan, karena setiap langkah kecil adalah jejak menuju masa depan. Samudi Ashari. Semangat dan dedikasinya yang menginspirasi membuat Liputan 6 SCTV memberikannya penghargaan sebagai sosok yang pantang menyerah. Tanaman-tanaman ini adalah jenis atau varietas sayuran baru hasil perkawinan silang, sehingga sayuran ini memiliki keunggulan terutama soal rasa. Tidak disangka, ialah Henricus Herli Vianney, seorang penyandang disabilitas di desa Nemang Jawa, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang menemukan dan menanamnya. Ia mampu menginspirasi banyak orang karena meski memiliki keterbatasan fisik, akibat kecelakaan kerja 16 tahun lalu, dirinya tak patah semangat untuk terus berusaha. Bermodalkan lahan yang disewanya, Henricus menanam aneka sayur untuk dijual di pasar atau warga sekitar. Hasil penjualan sayur bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anaknya. Setiap
Setiap hari, sang petani ditemani 2 anaknya menuju kebun guna merawat sayur-sayur yang sudah ditanamnya. Semuanya dikerjakan secara manual, mulai dari mencangkul hingga menyiram sayuran. Dengan keterbatasan Bapak melakukan kawin silang anakan sayur. Ya? Iya, benar. Itu seperti apa itu? Itu dua jenis sayur dikawin jadi satu. Itu hasilnya bagaimana dengan sayur biasa? Beda dengan sayur yang lain. Itu bagaimana hasilnya? Bagus, harga jualnya juga bagus. Makan rasanya juga lebih bagus dari sayur yang lain. Kalau proses pemupukan sendiri? Organik, buat sendiri. Sekali pasaran itu berapa keuntungan yang didapat? 200-300. Perjuangan petani penyandang disabilitas ini kini mulai diperhatikan pemerintah. Bupati Sika sempat meninjau lahan garapan Henrikus dan memberi bantuan bibit serta pompa air sehingga ia tak lagi kesusahan saat menyiram sayur. Meski demikian, dukungan lanjutan dari pemerintah tetap dibutuhkan sang petani agar bisa terus mengembangkan usahanya, terutama di masa pandemi COVID-19. Untuk yang terakhir, saya akan bacakan kesimpulan. Kita dapat memahami bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan terhadap kemampuan yang kita miliki. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, meskipun terkadang kita merasa memiliki keterbatasan atau merasa berbeda dari orang lain. Namun, hal tersebut bukan berarti kita tidak mampu berkembang. Karena itu, jangan pernah berkecil hati, karena setiap dari kalian itu adalah pribadi yang istimewa dan memiliki kelebihan serta potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Dengan mengenali potensi diri, mencoba hal-hal positif, serta saling memberikan dukungan, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri secara bertahap. Saya berharap setelah pembelajaran hari ini, kalian lebih bisa meningkatkan kepercayaan diri dan tidak mudah insecure. Dan terima kasih atas partisipasi kalian, serta terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.